Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang prosedur pemilihan dan prinsip penggunaan media. Perkenalkan, nama saya Ovi Oktaviani Effendi bersama rekan saya Sonia Devani Eka Saputri, Intan Permatasari, Yasmin Nur Iza Rahma, Nafisatus Zahro, dan Premita Sintia Putri. Adapun 4 subbab pada materi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran, yang kedua prosedur pemilihan media, yang ketiga prinsip pemilihan media pembelajaran, dan yang keempat prinsip penggunaan media pembelajaran. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Premita Sintia Putri, dipersilahkan. Materi yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Pengertian media menurut AECT adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan. Sedangkan pembelajaran merupakan proses perubahan perilaku dari interaksi dengan lingkungan sehingga terjadinya pengalaman belajar yang lebih bermakna. Jadi, menurut Mustika Sari, media pembelajaran merupakan media yang digunakan dalam pembelajaran, meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Baik, materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Yasmin Nur Iza Rahma. Dipersilahkan. Materi yang kedua yaitu prosedur pemilihan media. Prosedur pemilihan media pembelajaran harus dilakukan dengan tepat agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Diperlukan adanya dukungan media pengajaran, baik itu media cetak, media elektronik, atau objek nyata. Secara umum, prosedur pemilihan media pembelajaran ada 6 langkah, yaitu A. Menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar merupakan informasi atau hiburan. B. Menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau instruksional atau alat bantu mengajar yang disebut peraga. C. Menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi efektif, kognitif, atau psikomotorik. D. Menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan atau kriteria, kebijakan, fasilitas, kemampuan produksi, dan biaya. E. Mereview kembali kelemahan dan kelebihan media yang dipilih, bila perlu mengkaji kembali alternatif-alternatif yang ada. F. Perencanaan pengembangan dan produksi media tersebut. Menurut Arif S. Sadiman, ada 3 model yang dapat dijadikan prosedur dalam pemilihan media yang akan digunakan, yaitu 1. Model flowchart. Model ini menggunakan eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Yang kedua, model matriks. Model ini berupa penangguhan model pengambilan keputusan, pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi. Yang ketiga yaitu model checklist. Model ini menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Baik, materi yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya, Nafisatus Zahro. Dipersilahkan. Baik, materi yang ketiga yaitu prinsip pemilihan media pembelajaran. Prinsip-prinsip yang dapat diamati berupa tingkah laku, media dan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan saat guru memilih media untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan antara lain 1. Prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam konsep pembelajaran, efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang
diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Sedangkan efisiensi adalah tujuan pencapaian pembelajaran dengan menggunakan media, waktu, dan sumber daya lain seminimal mungkin. 2. Prinsip taraf berpikir siswa, yakni berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik dalam rangka memotivasi belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, serta mudah dipahami. 3. Prinsip interaktivitas media pembelajaran. Prinsip ketiga yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran di kelas adalah interaktivitas. Makin bagus media pembelajaran itu, akan lebih mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam belajar. 4. Ketersediaan media pembelajaran. Media untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran dan mempunyai interaktivitas yang tinggi. Guru harus melihat ketersediaan media yang akan digunakan. 5. Kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Media yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dari pengayaan maupun penggunaan atau pengoperasian media. 6. Alokasi waktu. Alokasi waktu sangat penting untuk mempertimbangkan media yang akan dipilih dalam pembelajaran. 7. Fleksibel atau kelenturan media pembelajaran. Media pembelajaran itu dikatakan mempunyai fleksibilitas yang baik apabila dapat digunakan dalam berbagai situasi. 8. Keamanan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih haruslah media pembelajaran yang aman bagi mereka sehingga hal-hal yang tidak diinginkan saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung tidak terjadi. Baik, materi keempat akan disampaikan oleh rekan saya, Sonia Devani Eka Saputri. Dipersilahkan. Baik, materi yang keempat yaitu prinsip penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran akan memberi kontribusi terhadap efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Berbagai hasil penelitian pada intinya menyatakan bahwa berbagai macam media pembelajaran memberikan bantuan besar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan, seperti belajar secara klasikal, belajar dalam kelompok kecil, belajar secara individual, atau belajar mandiri. Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup, seperti mempreview media yang akan dipakai, mempersiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan di ruang kelas. Prinsip-prinsip umum penggunaan media pembelajaran antara lain: 1. Dipandang sebagai bagian integral. Penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral dalam sistem pembelajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu dibutuhkan. 2. Dipandang sebagai sumber belajar. Media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. 3. Guru memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan media pembelajaran. 4. Diorganisir secara sistematis. Penggunaan media pembelajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang menggunakannya. 5. Sangat menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar.
Penggunaan multimedia akan sangat menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar dan juga merangsang siswa dalam belajar. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Intan Permatasari. Dipersilahkan. Menurut Azhar Arsyad, prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran antara lain: 1. Proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan dapat dibuat sedemikian rupa, misalnya dengan permainan instruksional atau dengan yang lainnya. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media pembelajaran yang baik, maka proses pembelajaran diharapkan akan menjadi lebih interaktif. Membuat media pembelajaran yang mudah digunakan oleh siswa akan membuat siswa lebih tertarik dan berperan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 3. Tersedia feedback atau umpan balik. Media pembelajaran yang baik seharusnya tersedia umpan balik atau feedback yang dapat dengan mudah dipahami oleh siswa, sehingga jika terdapat kesalahan yang dikerjakan siswa dapat dengan segera diketahui dan dipahami. Media pembelajaran yang menyediakan feedback dapat meningkatkan motivasi diri pada siswa dengan menginformasikan hasil yang didapat oleh siswa saat mengerjakan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan apabila ada salah kata dari kelompok 5, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.